90,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Kita kembali lagi nih di program kesayangan Anda semua ya. Pasti kesayangan kita juga dong, The Ladies Talk. Wah, ini seru banget sih. Seperti biasa ada LK yang bakalan nemenin Anda sekalian, dan pasti ada para ladies juga dong. Halo ladies. Halo. Hai. Wow, kok agak malu-malu gimana gitu ya, padahal kita di Zoom kok suaranya jadi gini. Takut bangunin tetangga ke. Biasanya kan gahar gitu kan kalau live. Hai, jadi Aku gitu. talisnya hilang. Dan ini seru, pokoknya seru banget lah pastinya ya di hari ini ya. Memang kita nggak ketemu secara langsung ya, karena keadaan di Kota Bandung tepatnya ini memang lagi kurang, bisa dibilang kurang bersahabat nggak sih ladies? Yes, betul. Hari Aman ini ya. banget. Biar kita sama-sama aman juga ya, Sobat Maestro juga aman juga ya, semoga di tempat Anda Sobat Maestro ya, kita bertemu lewat layar sekarang ya. Dan di hari ini tamu kita, wah seru banget nih, kita balik lagi sama Koniko dan juga Ciyuli. Halo, apa kabar Koci? Baik ya, sehat-sehat ya Koci? Ya, sehat. Puji Tuhan. Nah, ini Sehat dia. habis berlibur kan, Ke? Wah, pantesan ya. Pantesan auranya beda sih memang ya. Tigaan ini yang pakai layar ini, yang layarnya sama, auranya bukan aura liburan. Mereka matching lagi tuh, kotak-kotak lagi tuh, matching. Mereka matching lagi tuh, Bener kotak-kotak. juga ya. Si Christine teh pemantau luar biasa. Luar biasa. Ya dong. Didikan Bosli. Didikan Bosli, bener banget. Nah nih Sobat Maestro, kita kembali lagi pastinya bakal membahas sesuatu bareng-bareng, yang pastinya sesuatu ini tuh selalu seru sebetulnya, apalagi kalau bukan tentang pernikahan, ya kan? Mau dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, kayaknya seru banget nih ngomongin yang satu ini kan, bener ya? Iya. Nah, kita sudah ada series nih, Ladies Talk ini udah series banget dari Reborn Marriage sampai yang terakhir itu kita ada Awet Rajat ya. Dan setelah Awet Rajat pun kita ada kayak ngobrol santai juga tentang pernikahan juga nih Sobat Maestro. Kalau Sobat Maestro ketinggalan tentang seriesnya Ladies Talk, bisa langsung nih Sobat Maestro lihat aja di YouTube channelnya Radio Maestro, di Maestro Radio Bandung. Anda bisa langsung jump in ke sana dan lihat series apa aja yang ada di Ladies Talk. Wih, seru banget ya pokoknya. Nah, sekarang kita bakal lebih, kemarin itu udah menguat gitu ya. Ini sekarang mau mengikis lebih dalam lagi tentang Awet Rajat. Aduh, seru nih, kalau udah gini seru banget. Apalagi ada Koniko dan juga Ciyuli yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Dan ini mah istilahnya udah menang lah ya, istilahnya bisa dibilang udah pro-nya lah. Nah, mumpung ada yang ada pro-nya nih sekarang Sobat Maestro, kita mau tanya-tanya langsung. Nah, Koniko sama Ciyuli kemarin itu tuh kita belum sempat lebih dalam lagi kan ya, tentang menguak Awet Rajat ini, bener nggak sih? Nah, yang pengen banget El ketanyain dari yang minggu lalu itu adalah gini Ci sama Kok. Dua-duanya ini kan Koko sama Ciyuli kan sebenarnya udah sadar gitu kan ya, kalau diri aku tuh memang Rajat gitu kan. Atau ini perlu ditranslate lagi Awet Rajat dari mungkin translator kita Prancis, nggak usah ya. Udah pada ngeh lah ya pasti ya. Udah pada sadar gitu loh Koniko sama Ciyuli bahwa dirinya ini tuh Rajat, dan juga istilahnya aku udah sadar, udah berubah, akhirnya memutuskan untuk menyatu dalam ikatan pernikahan gitu kan ya. Nah, ada penerimaan diri pastinya nih, sekaligus juga sama penerimaan pasangan kita, yang ternyata kemarin kita bahas bareng-bareng ya, oh ternyata pasangan aku Rajat juga gitu. Nah, yang mau aku tanya nih, gimana kalau teman-teman nih, mungkin taunya tuh tentang pasangannya Rajat misalnya ya, itu teh, kan kalau Koko sama Cici mah ngobrol dulu kan, karena ngobrolin misi dan sebagainya dulu gitu kan. Dikasih kesempatan itu, tapi mungkin ada teman-teman kita yang udah terlanjur tenggelam dulu nih dalam pernikahan, udah terlanjur terjun dulu setelah dalam pernikahan baru ketahuan gitu. Mungkin ada yang salah satu yang ngaku, atau mungkin ternyata nggak ada pengakuan tapi ketahuan beneran gitu loh Kok. Oh iya ternyata pasangan aku gini. Nah kan tapi kita udah terlanjur basah gitu kan ya, dan udah masuk ke pernikahan juga no turning back dong pastinya. Dan enggak, tapi teh dalam arti teh
aduh kok nggak bisa terima nih. Nah, harus tetap maju kan sebenarnya gitu. Terus langkah apa sih yang kata Koko sama Cici Yuli, langkah apa yang harus diambil untuk teman-teman yang mungkin mengalami ini gitu? Silahkan, Ko Niko sama Cici Yuli. Ko Yuli dan Cini kok. Wah. Ya. Ya, Bukan kok Paulus. ini Bu Elke ini dalam-dalam terus. Maksudnya gimana tuh kok? Karena memang mungkin ya banyak hal seperti itu terjadi sih ya. Setelah mereka nikah beberapa lama, mereka baru ketahuan. Umumnya ya, itu sulit bisa menerima. Rewas. Benar. Satu, kaget. Kedua, Marah. biasanya kalau itu merasa dibohongi. Beli kucing dalam karung. Gitu, misalkan ya. Dan pasti dia jadi terluka. Nah, masalahnya kalau dia sudah terluka itu, ya memang nggak bisa, kita yang pasangan yang satu, misalkan saya sebagai pelakunya, ya harus, yang pertama-tama harus bisa menerima penolakan yang ada dari si pasangan itu. Jadi kita juga jangan buru-buru pengen menang sendiri. Kamu nggak bisa terima saya apa adanya, akhirnya jadi berantem. Ya, jadi misalkan saya yang melakukan itu dan istri saya nggak bisa terima, saya harus siap menerima penolakan itu dulu gitu. Dan terus saya semakin menunjukkan bahwa ya memang itu kan masa lalu ya. Betul. Dan di sini saya harus menunjukkan dengan waktu yang nggak cepat ya. Waktunya pasti cukup panjang untuk membuat istri saya itu bisa kembali menerima saya apa adanya. Itu nggak mungkin otomatis. Nah, biasanya dalam perjalanan itu setelah terbuka, itu akan lebih sensitif. Ya, terutama mungkin pihak istri kalau baru tahu, oh ternyata suaminya dulu ya pernah begini begitu. Begini begitu gitu ya. Begini begitu, wah, jadi muncul ketakutan. Wah, kayaknya nanti selama nikah juga kayaknya pernah diam-diam sembunyi-sembunyi. Itu nggak heran. Pikiran-pikiran begitu bisa muncul. Betul. Ya, nah disitulah saya harus benar-benar siap menerima itu dan saya terus membuktikan bahwa itu masa lalu dan saya nggak boleh terluka oleh sikap-sikap dari istri saya. Misalkan kalau dia jadi emosional, jadi kecewa, karena itu konsekuensi. Ya, disitulah sebenarnya akan ada pemulihan terjadi kalau punya respon ya. Sekali lagi saya bilang respon itu harus benar. Dan memang harus menunjukkan bahwa saya tuh ya itu saya udah clear, saya udah bertobat ya walaupun baru terungkap tapi saya tuh sudah berhenti dari situ. Itu harus diungkapkan. Memang baiknya sih sebenarnya sebelum married kalau memang dia menyadari itu segeralah diungkapkan gitu. Jangan sampai di tengah jalan ya baru mengungkapkan itu sepertinya dibohongi gitu. Betul. Tapi itu sebetulnya membuka cerita baru nggak sih, Koniko kalau gitu? Istilahnya mau merit nih, misalnya udah bimbingan gitu kan. Terus kan harus terbuka. Ya udah saya buka nih ternyata saya background saya dulu seperti ini. Nah itu kan sebenarnya kayak jadi, aduh, saya misalnya ada pasangan yang nggak terima gitu. Mau maju pernikahan atau mendingan jangan ya. Kalau kata Koniko sama Ciuli gimana? Misalnya ada salah satu yang bimbang gitu sebenarnya. Aduh kayaknya aku nggak bisa terima nih sama si background si cowokku misalnya gitu ya. Mendingan sebenarnya kalau kata Cici sama Koko, mending maju aja atau mendingan jangan maju gitu. Dan kalau maju, terus kalau misalnya bener mau nekat maju nih, apa sih yang harus diperhatikan kok selain resiko-risiko yang pasti ada gitu di depan? Ya, kalau menurut saya
lebih baik diungkap sebelum menikah sebenarnya daripada ketahuan sesudah menikah. Kalau yang tadi kasusnya ketahuan sudah menikah, berarti itu kan ada proses sebenarnya sebelum pranikahnya, berarti nggak berjalan dengan semestinya. Karena proses masa lalu itu harus dibuka apa adanya 100% sebelum menikah justru. Nah, ketika misalnya diungkapkan nantinya ternyata pasti kan kaget mungkin pasangannya kan. Nah, ya ada istilah gini, sebelum istilahnya kita menikah, ya kita masih bisa membuka mata kita lebar-lebar gitu ya. Nah, tapi setelah kita menikah, nah kita harus tutup mata kita rapat-rapat. Apapun yang terjadi, apapun keadaan pasangan kita harus belajar bisa menerima. Tapi seandainya itu terjadi sebelum menikah, ya kita masih bisa buka mata kita lebar-lebar. Kita boleh mempertimbangkan juga boleh. Benar gitu. ya. Berarti Tidak kalau ada mundur, Ya, gimana? kalau mundur kata Ciuli nggak salah ya? Nggak salah. Nggak Iyalah salah. kalau fatal banget mengalir. Resikonya. Justru kalau saya pribadi, saya lebih menghargai orang yang terbuka, jujur apa adanya justru. Ya, ketika misalnya pasangan kita berani untuk mengakui kejujurannya, itu udah nilai plus sebenarnya. Ya, walaupun di dalam keterbukaannya itu isinya negatif semua. Gitu. Tapi dia gentle, orang yang berani mengakui kesalahan, orang yang berani bertanggung jawab gitu kan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nih, Titin mau nanya apa? Hah? Ayo. Aduh, zaman sekarang mencari orang yang seperti itu mah susah atuh ya, Bapak Ibu, yang bisa jujur sejujur-jujurnya gitu di pranikah. Kayaknya mah satu di antara bintang-bintang di langit. Nah, makanya butuh ada pembimbing juga sebelum pranikah. Mungkin kalau ada ini lebih bisa apa ya, ada yang mediatornya. Jadi mengungkapkan semua masa lalu itu dengan ada rasa aman juga lah gitu ya. Berarti memang butuh kita ke Charlie Angels dan Bosley. Kita kan suka mendetektif gitu ya. Iya benar. Memang mau nggak mau ini komunitas dan juga wadah yang seperti Ladies Talk ini memang dibutuhkan, Sobat Maestro. Benar. Ini bukannya karena kita mau promo acara ya, tapi memang benar-benar membantu sih. Kalau menurut Elke ya, dulu zaman Elke Merit aja belum ada nih, maksudnya yang wadah yang seru. Jadi promosi acara sendiri. Ya sih, informasinya kan bikin kita yang hostnya sendiri juga kan jadi mikir gitu loh. Benar. Loh harus begini ternyata gitu kan. Kita belum ada apa-apanya. Benar. Yang saya sering lihat ya, itu kalau di dalam bimbingan pranikah itu nggak dalam. Iya, banyaknya teori doang kok itu. Seringnya hanya sekedar khotbah. Iya benar. Khotbah materi. Bimbingan nikah ada 6 pertemuan, materinya ABCD, dan setelah selesai 6 materi, si orang yang mau menikahnya ikut dan semua dihadiri, dipikir sudah beres. Betul. Open book lagi tesnya. Ya, kalau saya, ya dari pengalaman saya, kalau saya bimbingan nikah, pasti yang pertama akan saya tanya, kamu sudah melakukan hubungan seks belum? Waduh. Nah itu ditanyanya malah terakhir kok. Ya intinya ada pertanyaan itulah ya. Iya. Jadi nggak tiba-tiba langsung. Saya pasti akan memulai dengan menanamkan prinsip-prinsip seperti yang 2 minggu lalu kita pernah bahas, yaitu tentang apa sih tujuan menikah, apa sih visinya menikah. Nah setelah mereka menangkap itu kan pasti harusnya paradigma dia tentang pernikahan berubah. Betul. Nah, kalau dia berubah, dia mulai mengerti. Jadi tujuan menikah itu apa? Nah, dari situlah baru kesalahan-kesalahan khususnya di area seksual itu diungkap. Biasanya dia akan lebih mudah terbuka. Gitu. Jadi tetap mesti ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana, karena tujuannya bukan untuk membuka aib ya,
Karena ini justru untuk membenahi dasar, fondasi yang salah. Supaya mereka menjalani pernikahan walaupun awalnya pernah salah, ya pernah rajet, tapi kamu tuh bisa memperbaiki itu dan pasti bisa menjalani pernikahan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi emang butuh itu ya, kok ya memang butuh apa sih, kerendahan hati masing-masing pasangan ya buat bisa terima. Karena kalau salah satunya misalnya belum terlalu bertumbuh, belum tentu bisa terima gitu. Kalau kayak gitu ya, malah jujur kan malah jadi gitu. Iya kan, kadang-kadang ada yang gitu dan saya yakin sampai sekarang belum tentu yang pasangan-pasangan yang muda-muda yang baru belum tentu dia 100% dia cerita. Saya sih ada feeling ke sana gitu ya. Mungkin aja gitu. Ya, tapi yang perlu diingat gini, kejujuran tuh memang kan seringkali menyakitkan, Cenah ya. Emang, iya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa trust itu adalah dasar yang paling kuat untuk membangun hubungan kepernikahan. Ya. Nah, keterbukaan itu adalah salah satu bagian untuk membangun trust. Ya. Jadi, kalau misalnya kita terbuka lebih awal, berarti trust kita bangun ketika kita sebelum memulai pernikahan itu akan makin kuat. Betul. Ya, justru kalau kita bangun pernikahan sampai maut memisahkan, kita harus berani terbuka dari awal karena itu dasar untuk sebuah trust dalam pernikahan. Jadi walaupun kejujuran itu menyakitkan, tapi beranilah untuk terbuka supaya terbangun trust-nya dari sebelum nikah gitu. Oke, dan sekali lagi itu pasti pilihan masing-masing orang ya, Cilia. Jadi mau maju atau mundur, dan mundur pun nggak salah sebetulnya ya, begitu ya. Nggak salah setelah dibicarakan, disepakati bersama. Ya. Oke, itu. Jangan udah keburu pakai baju pengantin ke, udah di make up. Gue mundur aja kayaknya gue nggak jadi. Tapi itu banyak terjadi loh, Ci. Iya emang ada. Dan ada teman juga yang kayak gitu juga ada, benar. Iya. Wah, luar biasa ya Sobat Maestro ya. Kita bakalan terus lagi menggali tentang awet rajet dan juga mungkin review juga ya Cipang ya. Tentang semua seriesnya Lady Stock yang sudah hadir nih di acara kami nih di Lady Stock juga. Tapi nanti Sobat Maestro ya, kita bakalan balik lagi di sesi ini. Terus bakalan ada tipsnya juga gimana dong pastinya kita apa ya, tadi kata Cipang itu jadi memiliki kerendahan hati untuk menerima pasangan kita seutuhnya gitu kan ya. Nah, nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kupas tuntas semuanya Sobat Maestro. Tetap di Lady Stock ya, jangan kemana-mana.